Terungkap sosok penyidik yang bujuk Supriyani minta maaf ke Aibda WH. Jamin tak dijadikan tersangka. Guru honorer Supriyani menangis saat mendengarkan kesaksian Kepala Sekolah SDN 4 Baito, Sana Ali dalam sidang di Pengadilan Negeri atau PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, Rabu, tanggal 30 Oktober tahun 2024. Air mata Supriyani tak terbendung saat Sana Ali menceritakan soal detik-detik penetapan guru SD tersebut menjadi tersangka. Awalnya jaksa menanyakan kepada Kepala Sekolah Sana Ali terkait pengakuan Supriyani soal dugaan pemukulan. Sana Ali menjelaskan kronologi pengakuan tersebut. Dalam kesaksian, Sana Ali mengatakan berawal dari Kanit Reskrim yang memberikan informasi bahwa Supriyani akan ditetapkan sebagai tersangka. Jadi penyidik, Jeffrey, mengatakan ke saya, Pak KS, Kepala Sekolah, ini sudah lengkap. Besok ini akan penetapan tersangka. Saya mengatakan kok bisa begitu. Saya tanya kalau ada jalan keluarnya, kata Sana Ali. Lalu, Sana Ali mengatakan Kanit Reskrim memberikan solusi agar Supriyani tak dijadikan tersangka dengan syarat Supriyani harus mengakui pemukulannya itu. Kata Pak Jeffrey begini. Coba bujuk Ibu Supriyani kalau dia mau akui perbuatan bawa ke rumah Pak Bowo biar selesai, jelasnya. Saat Sana Ali memberikan keterangan, Supriyani tak tahan tangis hingga mengeluarkan air mata. Jeffrey diketahui merupakan penyidik yang menelepon Supriyani datang ke Polsek Baito pada Jumat, tanggal 26 April tahun 2024 siang. Selanjutnya pada tanggal 28 April tahun 2024, Guru Supriyani kembali dipanggil penyidik polisi. Supriyani pun lantas datang ke Polsek Baito sekira pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Supriyani pun menjalani pemeriksaan mulai pukul 14.00 sampai 19.00 WITA. Esok harinya, tanggal 29 April tahun 2024, giliran Guru Lilis dipanggil polisi. Setelahnya, giliran Kepala Sekolah yang dipanggil. Menurut Supriyani, Kepala Sekolah Sana Ali saat itu didatangi penyidik di rumahnya. Di situ, Sana Ali diajak datang dan mengajak Guru Supriyani untuk datang ke rumah Bowo untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan. Di situ, Pak KS juga tadinya tidak mau ya. Terus datang di rumah kita rundingan sama Kepala Sekolah dan teman-teman sekolah bagaimana baiknya. Supaya ini masalah nggak berlanjut. Kata Supriyani saat diwawancara eksklusif tribunsultra.com di kediamannya. Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Namun, dalam pertemuan di rumah Pak Bowo tidak menemukan titik terang. Hingga akhirnya Guru Supriyani pun ditahan selama sepekan sebelum perkara masuk persidangan. Kini Supriyani pun harus menjalani persidangan atas yang dituduhkan kepadanya. Diketahui Guru Supriyani telah menjalani sidang perdana agenda pembacaan dakwaan dengan tuduhan penganiayaan anak SD kelas 1 yang juga anak polisi. Pada Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024. Kemudian sidang kedua agenda pembacaan eksepsi serta pemeriksaan saksi pada Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Selanjutnya, sidang ketiga digelar Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024, beragenda pemeriksaan 8 saksi, termasuk saksi korban. Supriyani kini bingung cari tempat aman usai Camat Baito Sudarsono dicopot. Pengacara Supriyani, Samsudin berencana akan memindahkan guru honorer tersebut yang dituduh aniaya murid SD di Kecamatan Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Hal tersebut disampaikan Samsudin ketika dikonfirmasi mengenai nasib Supriyani usai Camat Baito Sudarsono Mangidi diganti Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Awalnya penasehat hukum mempercayakan rumah jabatan Camat Baito Sudarsono untuk menjadi rumah aman bagi Supriyani. Namun belakangan, Bupati Konawe Selatan mengganti Camat Baito Sudarsono dengan Kepala Satpol PP Konsel, Ivan Ardiansyah. Samsudin mengaku akan memindahkan Supriyani di rumah aman baru. Kami tim hukum akan menyiapkan tempat, katanya saat dikonfirmasi. Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Kata Samsudin, LBH HAMI sudah menyiapkan dan memfasilitasi rumah aman tersebut.
LBH HAMI akan memfasilitasi Ibu Supriyani untuk tempat tinggal sementara supaya aman, ujarnya. Sebelumnya, Surunudin Dangga mengatakan penggantian Camat Baito salah satunya karena tak melaporkan perkembangan kasus Guru Supriyani. Selain itu, penggantian Sudarsono sebagai camat agar penyelesaian masalah antara Supriyani dan pihak keluarga yang diduga korban anak, Aibda WH, dapat terselesaikan. Ini kan dua-duanya warga desa di sana, Baito. Siapapun itu harus damai, sehingga untuk Camat Baito saya tarik, nonaktifkan dulu, kata Surunudin. Pada Selasa, tanggal 29 Oktober tahun 2024. Saya tugaskan dari Eselon 2 untuk membantu menyelesaikan. Lanjutnya usai menggelar rapat di Aula Rapat Rumah Jabatan atau Rujab Bupati Konawe Selatan. Nah sekarang, Awalnya ngotot penjarakan Supriyani, kini jaksa minta cara damai usai viral. Sikap berbeda ditunjukkan Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sultra, terkait kasus Guru Supriyani yang didakwa menganiaya anak polisi. Sebelumnya, Kejari Konawe Selatan bersikap keras dengan menahan Guru Supriyani saat pelimpahan tersangka dan barang bukti pada tanggal 16 Oktober tahun 2024. Kini setelah kasusnya viral dan penahanan Guru Supriyani ditangguhkan Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, sikap jaksa berubah. Bahkan, Wakil Kepala Kejati Sultra, Anang Supriyatna menyebut kasus Guru Supriyani ini bisa selesai lebih cepat jika restoratif justice diterapkan sejak awal. Anang Supriyatna yang ditemui saat memantau sidang perdana Supriyani di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Kabupaten Konsel, Kamis, tanggal 24 Oktober tahun 2024, mengatakan, kasus Guru Supriyani telah menyita perhatian warga Sulawesi Tenggara, Sultra, bahkan seluruh Indonesia, karena telah masuk ke sengketa hukum. Padahal, jika menggunakan pendekatan restoratif justice sejak awal, kasusnya bisa lebih baik atau cepat selesai. Kasus ini akan lebih baik kalau sejak awal ada upaya pendamaian dengan restoratif justice, kata Anang. Kendati demikian, Anang berharap dalam perjalanan sidang yang berlangsung dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatan bagi Supriyani. Ia juga mengapresiasi pihak pengadilan karena telah menerima penangguhan penahanan Supriyani sebelumnya. Sehingga, Supriyani bisa dikeluarkan dari Lapas Perempuan 3 Kendari pada Selasa, tanggal 22 Oktober tahun 2024, dan Kejari Konsel juga turut menjadi jaminan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan ini.